Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta MotoGP di seluruh dunia. Kali ini berita MotoGP yang populer akan memberikan sebuah hasil dari MotoGP 2025 ini ya. Jadi MotoGP 2025 ini sudah selesai yang menjadi juara dunia, namun tetap berjalan karena sampai akhir musim sambil menunggu bagaimana akan siapa yang menjadi runner up atau juara tiga. Tapi kali ini juara dunia MotoGP tahun 2025 sudah ditentukan dan sudah selesai, yaitu Marc Marquez. Selamat buat Marc Marquez yang menyabet gelar kesembilannya, yaitu 7 kali di MotoGP ya. Dan sekarang Marc Marquez selevel dengan Valentino Rossi, udah sah selevel dengan Valentino Rossi ya kan. Jadi di GP Motegi ini ya kan, Marc Marquez berhasil mendominasikan atau merebutkan gelar juara dunia dengan poin terbanyak di sirkuit Motegi ini ya kan. Selamat Marc Marquez ya kan. Dan banyak poin-poin penting yang sedikit kita bahas kali ini ya kan. Jadi Marc Marquez ini mengalami main race ini dengan juara kedua ya kan. Namun juara satunya dipegang oleh Pecco Bagnaia, dengan juara ketiganya ada Joan Mir ya kan. Jadi untuk Marc Marquez ini kelihatan kemarin ya, ketika dia sudah melampaui garis finish, dia sangat menangis, sangat terharu ya kan. Kenapa mungkin dia bisa seperti itu? Mungkin kita flashback ke belakang ya kan, melihat Marc Marquez jatuh terpuruk saat di Jerez tahun 2020 ya kan, dan sampai cedera parah. Akhirnya dia mengembalikan mental dan fisiknya. Apakah dia bakatnya ini apakah sudah hilang, dan dia mencoba untuk kembali ke Honda namun tetap gagal. Akhirnya putus kontak dengan Honda, akhirnya mencoba gambling dengan Ducati melalui Gres ini, apakah bisa perform, dan akhirnya bisa mendudukin ke kursi Ducati pabrikan, dan akhirnya membuktikan bahwa Marc Marquez masih memiliki bakat yang selama ini menjadi juara dunia. Dan Marc Marquez udah menjadi legend ya kan, karena dia udah setara dengan Valentino Rossi ya kan. Selamat buat Marc Marquez ya kan. Bagaimana selamat buat para fans sama Marquez di seluruh dunia ya kan. Begitu comebacknya Marquez dari luka ya kan, mulai dari mental segala mempersiapkan. Marquez begitu hebat untuk membalikan mental untuk menjadi juara dunia kembali. Dan ini adalah salah satu olahragawan yang mesti perlu ditiru ya kan. Tapi hal ini tidak mudah ya kan, dan tidak semua orang akan melakukan hal sama ya kan. Mungkin kalau orang biasa sudah kaya raya udahlah cukup ya kan, tapi berbeda dengan Marc Marquez ya. Dia seperti Spartan yang haus gelar ya kan. Jadi kita tidak perlu membicarakan kesenangan Marc Marquez ya kan. Udah pasti dia sangat bahagia ya kan. Dia tidur nyenyak, dia apa yang diinginkan selama ini ya kan, dan upaya untuk menyetarakan dengan selevel sang idolanya Valentino Rossi sudah bisa ya kan. Oke, dan mungkin tahun 2026 dia akan bekerja keras untuk bisa melampaui sang idolanya atau legenda hidup Valentino Rossi ya. Oke, kita sambut untuk Francesco Bagnaia. Selamat, dia telah comeback ya kan, dengan perform dari sprint kemarin di Motegi. Dia juara satu, yaitu sprint pertama kali juaranya, dan kembali juara di Motegi. Itu tidak mudah ya kan untuk mempersiapkan itu semua. Dan rumornya Pecco ini memakai
beberapa part yang ada di GT24, yaitu seperti swing arm ya kan, atau front end depan, dan beberapa aerodinamis yang dimodif untuk di Motegi ini, yaitu dari GP24. Kenapa Peko ini feelingnya kembali, karena dia merasa bisa membalap atau mengendarai motor GP25 ini seperti dia mengendarai GP24 ya kan, karena GP24 yang kemarin dia pakai di tahun kemarin itu sangat-sangat luar biasa, dia mencapai 11 kemenangan. Ya menurut saya ini kenapa nggak dilakukan dari awal ya kan, Peko seperti ini gitu ya kan. Jadi mungkin pertandingan atau musim 2020 ini sangat berbeda ya kan, berbeda, dan belum tentu Marc Marquez juara ya kan, jika melihat Peko perform seperti ini ya kan. Ya jadi kita bisa melihat skill Peko seperti apa ya kan. Jadi kasih motor yang siap untuk juara di seperti tahun 2024, saya yakin akan kompetitif dan sangat seru di tahun ini, karena menurut saya Marc Marquez itu tidak 100% di tahun ini. Bahkan Peko pun bilang ya kan, kenapa Marc Marquez tidak 100%, karena dia begitu mudah melakukan juara dunia, tidak perlu susah payah menurut Peko ya, karena atau rider-rider yang saat ini di MotoGP gitu kan, itu tidak selevel dengan dia ya kan. Bahkan untuk saat ini saya melawan dia pun saya tidak bisa perform dengan kondisi motor saya. Jadi Marc Marquez sangat, menurut saya, dia bisa dibilang dia beruntung dengan level-level rider saat ini. Bukan mengecilkan rider lain, tapi pabrikan atau motor dari rider-rider lain itu yang tidak berkembang atau tidak sehebat Ducati saat ini. Kita bisa melihat Yamaha belum bisa comeback, kita bisa melihat KTM yang naik turun, dan kita bisa lihat Aprilia yang sedang naik tapi belum selevel. Dan hari ini pun Joan Mir menunjukkan bahwa Honda di kandangnya Jepang di Motegi ini seperti kembali. Mudah-mudahan Honda untuk next besok di Mandalika dan sampai akhir musim ini Honda bisa kompetitif dan bisa seperti ini, saya sangat senang melihatnya. Jadi biar kemenangan Marc Marquez itu tidak mudah gitu loh ya kan. Jadi ya, kalau saya bilang ya Marc Marquez juga sangat hebat ya kan, dengan bisa comeback dari GP23 ke GP25. Namun pesaing atau kompetitornya si Marc Marquez ini belum selevel dengan Marc Marquez menurut saya ya. Jadi siapa yang bisa melawan Marc Marquez untuk rider saat ini? Tidak ada ya kan. Jadi selain Peko sama Acosta, tapi kalau pelurunya belum kompetitif seperti ini ya buat apa gitu ya kan. Jadi kita sambil tunggu comebacknya Peko Bagnaia agar bisa bertarung fight melawan Alex Marquez. Sekarang selisih sekitar 64-an ya kan. Kemungkinan secara matematis masih bisa, tapi sulit dengan perform Alex Marquez yang lagi on fire seperti ini. Tapi race is race, kita tahu ya kan apa yang terjadi nanti ya kan. Jadi buat saya selamat buat Marquez yang bisa menyaingin atau sepadan dengan prestasi yang dilakukan selama ini dengan Valentino Rossi. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar-benar Valentino Rossi bisa sepadan dengan Marc Marquez, atau Marc Marquez bisa sepadan dengan Valentino Rossi, atau nanti Marc Marquez bisa melampaui Valentino Rossi di tahun depan? Tapi dengan kondisi motor Ducati saat ini, saya yakin Marc Marquez bisa melampaui. Ya, biar mudah-mudahan itu agak susah. Kita berharap pabrikan lain seperti Honda, Yamaha, KTM, Aprilia segera comeback dan memperbaiki, bisa selevel dengan Ducati, dan kembalinya performnya Peko Bagnaia, biar semua balapan biar lebih seru dan tidak boring seperti ini. Kalau sudah start di depan ya sudah, wassalam ya. Oke, silakan komen di bawah ini penggemar
eh, Marc Marquez, dan comebacknya Peko Baronnya sangat ditunggu, dan comebacknya Honda sangat ditunggu teman-teman. Oke, saya sangat senang dengan udah lega karena yang juara adalah Marc Marquez, dan saya berharap pabrikan lain seperti Honda, comebacknya Peko, dan Yamaha, KTM, Aprilia segera ditunggu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.